Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Ragnarok Part 11. Dan tanpa banyak cincong, mari kita mulai ke alur pembahasannya. Cerita dimulai dengan Hoyon yang sekarang menatap tajam, dan di sana ia langsung bersiap untuk membantai seluruh monster yang ada di sana. Jaehyun sendiri di sana langsung melihat ke arah para monster, dan di sana ia langsung menganalisa tentang keadaan yang ada pada saat ini. Dengan tatapan tajam di sana Jaehyun berkata bahwa sekarang dirinya memerintahkan Hoyon untuk melakukan taunt agar para monster fokus pada dirinya. Hoyon sendiri di sana langsung sedikit gugup karena ternyata di sana Jaehyun menginginkan Hoyon untuk fokus agar bisa memancing banyak goblin pada dirinya. Hoyon pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan di sana ia berpikir bahwa sekarang dirinya tidak boleh ragu-ragu dalam pertempuran melawan banyak goblin yang ada di hadapan dirinya. Hoyon mengangkat senjatanya dan di sana ia berpikir bahwa sekarang ia akan melakukan segala hal yang ia bisa agar bisa mengalahkan para goblin yang kelakuannya membingungkan. Hoyon menarik nafasnya dalam-dalam dan di sana ia langsung mengumpulkan tenaga agar bisa mengeluarkan kekuatan penuh yang dimiliki oleh dirinya. Dengan tatapan yang sangat tajam di sana Hoyon langsung mengaktifkan skill Taunting Roar dan skill ini langsung mengeluarkan aura yang sangat hebat. Terlihat saat ini skill milik Hoyon langsung menarik perhatian para monster dalam radius 50 meter. Dan skill ini juga membuat kekuatan para monster berkurang 30%. Para goblin yang terkena efek Taunting Roar di sana langsung terkejut dan ketakutan karena mereka masih belum tahu dengan apa yang akan terjadi. Bahkan beberapa goblin di sana berkeringat dingin karena efek kekuatan dari Hoyon ini mengeluarkan aura mengerikan. Tapi tiba-tiba di sana mata para goblin berwarna merah dan di sana mereka semua langsung bersiap untuk menyerang Hoyon yang tadi mengaktifkan skill Taunting Roar. Jaehyun sendiri di sana langsung menatap tajam. Ia berpikir bahwa skill Taunting Roar adalah skill yang hebat dibandingkan taunting biasa dan sekarang Hoyon melakukan skill tersebut secara terus-menerus. Dijelaskan bahwa Hoyon ini adalah orang jenius, tapi di masa depan ranking hunter yang dimiliki oleh Hoyon hanyalah rank B. Dijelaskan bahwa alasan Hoyon menjadi rank B adalah karena dia bermental lemah dan hal itu membuat Hoyon dijuluki si jenius yang tidak beruntung. Ketika mengingat semua itu, Jaehyun langsung menatap dengan tajam. Ia berpikir bahwa keadaan mental lemah bisa ia perbaiki dengan sangat mudah. Sambil mengeluarkan kekuatannya di sana Jaehyun berpikir bahwa Hoyon ini bisa menjadi alat bagi dirinya di masa depan. Sambil menyuruh Hoyon bergerak di sana Jaehyun berpikir bahwa Hoyon ini harus menjadi lebih kuat karena jika tidak maka dunia mungkin akan dalam masalah besar. Serangan Jaehyun pun di sana langsung mengenai para goblin dengan mudah dan di sana serangannya langsung membuat tubuh para goblin hancur. Hoyon sendiri di sana terus menggunakan senjatanya dan di sana ia langsung menyerang para goblin dengan kekuatan yang dimiliki oleh dirinya. Setelah menghabisi para goblin di sana terlihat mereka berdua sekarang berdiri di atas tumpukan mayat para goblin yang telah tergeletak. Saat mereka sudah menghabisi para goblin, tiba-tiba di sana ada seseorang. Orang itu di sana bertanya tentang keadaan yang terjadi pada saat ini. Jaehyun di sana langsung menatap dengan tajam, sedangkan Hoyon di sana langsung terkejut ketika melihat seseorang yang sedang datang tersebut. Terlihat orang yang datang itu di sana memasang wajah bingung dan di sana ia langsung memperhatikan Jaehyun dan juga Hoyon. Dengan nada yang sedikit berat di sana ia berkata bahwa dirinya adalah Kyunghon dari agensi Hunter dan di sana ia bertanya apakah Jaehyun dan Hoyon ini membantai seluruh goblin yang ada. Jaehyun yang mendengar hal itu lagi-lagi hanya menatap dingin, sedangkan Hoyon di sana langsung menjawab bahwa memang mereka lah yang telah membantai seluruh goblin tersebut. Kyunghon di sana langsung berpikir bahwa ternyata sekarang yang ada di hadapannya itu adalah Hoyon yang merupakan calon hunter jenius. Tapi tetap saja seharusnya tidak mungkin bagi mereka menghabisi banyak goblin sekaligus. Sambil menggaruk kepalanya di sana Kyunghon berkata bahwa sekarang dirinya bingung karena tidak tahu bagaimana cara untuk melaporkan kejadian yang terjadi. Jaehyun yang mendengar hal itu langsung menatapnya. Ia berkata bahwa dirinya juga ingin membicarakan tentang pelaporan pada agensi Hunter. Jaehyun di sana berkata agar Kyunghon mengatakan jika keadaan sekarang dibereskan oleh agensi Hunter karena jika Kyunghon mengatakan yang sebenarnya mungkin tidak akan ada orang yang percaya. Kyunghon yang mendengar hal itu langsung sedikit setuju, tapi di sana ia berkata jika melakukan hal seperti itu maka dirinya akan melanggar hukum yang ada di dunia Hunter. Jaehyun di sana langsung menatap bingung, tapi di sana ia berkata jika hal itu akan melanggar hukum jika memang ada orang yang mengetahui betul tentang hal yang telah terjadi. Kyunghon di sana langsung menjawab bahwa agensi Hunter adalah organisasi pemerintah, jadi mereka tidak bisa menutupi hal-hal yang telah terjadi.
Sambil menatap Jaehyun, di sana Kyunghon berkata bahwa Jaehyun bisa mendapat hadiah karena telah membunuh para monster yang muncul. Dengan nada yang sangat santuy, di sana Jaehyun berkata agar seluruh hadiah diberikan pada Hoyeon saja dan dirinya hanya ingin dirahasiakan dari tempatnya sekarang. Jaehyun langsung memperhatikan Hoyeon. Ia berpikir bahwa dirinya tidak butuh uang dan hal yang terjadi sekarang juga bisa membuat Hoyeon menjadi berhutang budi pada dirinya. Kyunghon yang mendengar hal itu di sana langsung setuju. Di sana ia bertanya apakah benar jika yang diinginkan Jaehyun hanya itu saja. Tiba-tiba di sana Hoyeon berteriak dengan sangat kencang. Dia berkata bahwa ia mungkin tidak setuju karena orang yang membunuh semua goblin yang muncul adalah Jaehyun. Kyunghon yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut karena ia tidak menyangka jika orang yang telah membantai para goblin adalah Jaehyun. Dengan nada berat di sana Jaehyun berkata bahwa dirinya memiliki masalah sendiri. Jadi ia ingin merahasiakan keadaannya sekarang pada publik. Sambil mengeluarkan senyum palsu di sana Jaehyun berpikir bahwa sebentar lagi akan ada penerimaan akademi. Jadi ia tidak ingin menarik perhatian dari orang lain. Jaehyun mengingat ayahnya kembali. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya harus memasang rencana sempurna agar bisa membalas dendam pada ayahnya yang brengsek. Tangan Jaehyun di sana langsung mengeluarkan urat karena kesal. Ia berpikir bahwa dirinya tidak boleh menarik perhatian dari orang lain demi keselamatan dari ibunya. Dan di sana ia pun langsung berkata bahwa dirinya harus bertambah kuat sehingga melebihi ekspektasi yang diinginkan oleh ayahnya. Jaehyun memikirkan semua itu karena saat nanti ia telah menjadi kuat, maka dirinya akan mematahkan dan merobek leher ayahnya sendiri. Hoyeon sendiri saat ini terlihat kebingungan. Dia bingung dengan apa yang harus dilakukannya sekarang karena dirinya pasti tidak bisa mengalahkan banyak goblin jika memang sendirian. Sambil memperhatikan Jaehyun, di sana Hoyeon berpikir bahwa dirinya merasa tidak berhak untuk menerima hadiah dari mengalahkan para goblin. Tapi di sana Hoyeon berpikir kembali. Ia berpikir jika dirinya bisa menerima hadiah uang, maka ia pasti bisa sedikit membantu biaya pengobatan ibunya. Dengan mata yang menatap sedih, di sana Hoyeon berpikir bahwa dirinya ingin menjadi hunter yang bisa bangga ketika menyelamatkan orang lain. Tapi jika ia seperti itu, mungkin dirinya harus kehilangan ibu tercintanya. Jaehyun sendiri di sana langsung menatap Hoyeon dari tempatnya sekarang. Sedangkan Hoyeon di sana terus berpikir tentang apa yang harus dilakukan dirinya. Jaehyun mulai menganalisa keadaan yang terjadi. Di sana ia berpikir bahwa Hoyeon menolak hadiah bukan karena harga dirinya, tapi karena ada hal yang lain dalam pikirannya sekarang. Jaehyun pun di sana langsung memegang Hoyeon. Ia berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Hoyeon adalah hal yang penting dan juga krusial. Hoyeon yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ternyata Jaehyun juga berkata jika peran Hoyeon hebat karena bisa membuat para monster berkumpul sehingga para monster tidak menyerang para warga yang ada. Hoyeon di sana langsung menundukkan kepalanya karena sekarang dirinya merasa sedikit terbebani dengan apa yang dikatakan oleh Jaehyun. Tapi tiba-tiba di sana Hoyeon pun langsung berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jaehyun mungkin adalah suatu hal yang benar. Di sana Hoyeon langsung berpikir bahwa dirinya tidak boleh ragu-ragu dan di sana ia pun langsung berkata pada Jaehyun bahwa dirinya akan membalas kebaikan dari Jaehyun suatu saat nanti. Kyunghon sendiri di sana langsung memperhatikan mereka berdua. Di sana ia berpikir bahwa Jaehyun ini adalah bocah yang hebat dan bahkan ia juga memiliki pemikiran yang dewasa. Setelah mengamati semua itu, di sana Kyunghon langsung berkata jika mereka semua sudah setuju, maka dirinya akan melakukan pelaporan seperti yang diinginkan oleh mereka berdua. Ketika semuanya telah selesai, di sana Jaehyun pun langsung berkata bahwa sekarang dirinya akan pergi karena urusannya sudah selesai. Tapi tiba-tiba di sana Hoyeon berkata bahwa dirinya ingin tahu tentang nama dan nomor telepon dari Jaehyun yang sekarang akan pergi. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana malah tersenyum. Dia berkata agar Hoyeon tidak terlalu kaku karena mereka memiliki umur yang sama. Hoyeon yang mendengar hal itu di sana malah melohok karena ternyata Jaehyun ini adalah calon siswa Akademi Mills dan mereka juga kemungkinan akan sering bertemu ke depannya. Sambil berteriak cukup kencang, di sana Hoyeon berkata bahwa ia tidak menyangka dengan umur mereka yang sekarang seumuran. Cerita pun saat ini berganti ke hari penerimaan siswa baru di Akademi Mills dan di sana terlihat sudah ada Jaehyun dan juga Yeoju. Orang-orang yang ada di sana langsung terkejut ketika melihat seseorang. Di sana mereka berkata bahwa sekarang di hadapannya ada orang yang sangat jenius. Terlihat orang yang ada di hadapan mereka ini adalah Hoyeon. Mereka berpikir bahwa Hoyeon adalah orang jenius sehingga tingkatannya berbeda dari mereka semua. Tapi meski begitu, di sana orang-orang juga memperhatikan wanita yang sekarang sedang bersama dengan Hoyeon.
Terlihat orang yang ada di sebelah Hyoyeon adalah Seo Ina, dan orang-orang yang ada di sana langsung berkata bahwa Seo Ina ini sangatlah cantik sehingga membuat mereka semua terpesona. Jaehyun di sana langsung memperhatikan Seo Ina. Ia berpikir bahwa Seo Ina di masa depan akan menjadi populer karena dari sekarang dirinya pun selalu mendapatkan banyak perhatian. Sambil memperhatikan Seo Ina, di sana Jaehyun berpikir bahwa Seo Ina ini sangat sulit untuk dijadikan alat bagi dirinya di masa depan. Tapi meski begitu, di sana Jaehyun masih sedikit tenang karena dirinya sekarang sudah memiliki banyak orang berbakat yang ada di pihak dirinya. Tiba-tiba di sana Jaehyun pun langsung memasang wajah kesal karena ternyata sekarang Hyeojung marah karena Jaehyun ini dari tadi memperhatikan Seo Ina. Seo Ina di sana langsung melirik ke arah Jaehyun karena dirinya merasa penasaran dengan tingkah dari Jaehyun tersebut. Lalu di sana kepala akademi pun tiba-tiba muncul dan di sana dirinya langsung memberikan sambutan pada seluruh siswa yang telah ada di sana. Jaehyun sendiri di sana langsung menatap kesal karena ternyata sekarang yang ada di hadapannya adalah orang bernama Jain, dan Jain ini adalah orang yang tidak akan pernah Jaehyun lupakan. Di sebelah Jaehyun saat ini ada Yeojung yang bersemangat karena dirinya akan masuk ke dalam Akademi Hunter. Tapi Jaehyun tahu bahwa nanti akan ada sesuatu yang terjadi pada Yeojung, dan hal itu kemungkinan terjadi karena ulah dari Jain yang merupakan kepala akademi. Jaehyun langsung menunduk serius. Ia berkata bahwa Yeojung harus serius karena jika tidak mungkin dirinya akan dalam bahaya. Yeojung yang mendengar hal itu malah tersenyum manis. Ia berkata bahwa dirinya senang karena Jaehyun tiba-tiba khawatir pada dirinya. Jaehyun di sana langsung memperhatikan Yeojung. Ia berpikir bahwa nanti Yeojung akan menjadi 3 teratas peringkat Magic, dan saat nanti Yeojung ada di akademi, maka Jaehyun tidak akan membiarkan dirinya mati. Jaehyun sendiri di sana langsung berpidato. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan memulai upacara penerimaan akademi. Dengan wajah yang menjijikan, di sana Jaehyun mengatakan bahwa di upacara penerimaan maka dirinya telah menyiapkan event khusus bagi mereka semua. Jaehyun di sana langsung menatap tajam karena ternyata event bagi mereka adalah sebuah game yang dimana para senior dan murid baru harus mencuri masing-masing name tag. Di bawah para murid baru di sana tiba-tiba ada Magic Circle, dan sekarang mereka semua akan langsung dibawa ke tempat perburuan dengan para senior. Yeojung di sana langsung terkejut dan kaget karena ia tidak menyangka dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Jaehyun yang melihat hal itu di sana langsung berlari ke arah Yeojung. Ia berkata bahwa berbahaya jika Yeojung pergi sendirian. Dengan cepat di sana Jaehyun langsung memegang lengan Yeojung agar mereka bisa pergi bersama. Terlihat mereka semua pun langsung pergi dan mereka langsung diteleportasi ke sebuah tempat. Sedangkan di tempat lain saat ini terlihat Sung Tae yang sedang berbicara dengan Soyoung. Ia berkata bahwa sekarang adalah upacara penerimaan dari Jaehyun. Soyoung yang mendengar hal itu di sana malah merasa sedih karena ia tahu jika sekarang dirinya tidak bisa menghubungi Jaehyun dalam waktu 3 hari ke depan. Bahkan di sana Soyoung pun bertanya apakah Jaehyun mengirim pesan sebelum dirinya pergi dalam perburuan murid baru di akademi. Sung Tae yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan di sana ia langsung berkata bahwa Jaehyun memang memberikan Soyoung sebuah pesan. Cerita pun saat ini berganti lagi ke sebuah hutan, yang dimana hutan ini adalah tempat dari event akademi yang telah terjadi. Di sana terlihat ada Jaehyun yang sedang bertanya tentang keadaan dari Yeojung yang pusing karena kejadian yang terjadi barusan. Ternyata yang diteleportasi ke sana bukan hanya Jaehyun dan juga Yeojung, karena sekarang di sana ada juga seseorang yang bersama dengan mereka. Ketika melihat orang tersebut, Jaehyun langsung terkejut karena ia kaget dengan orang yang sekarang ada di hadapannya itu. Terlihat orang yang ada di hadapannya adalah seorang wanita yang memiliki rambut hitam dengan mata coklat yang indah, dan orang itu adalah Seo Ina, yang dimana Seo Ina ini memiliki bakat magic sebesar 91%, dan Seo Ina ini akan menjadi hunter rank S kedua di Korea. Seo Ina di sana menatap dengan tajam, tapi walaupun begitu, mata Seo Ina terus menatap dengan indah seperti ingin menatap masa depan dengan admin. Cerita pun sekarang memperlihatkan ruang kontrol di Akademi Mills, dan tempat itu terlihat memiliki banyak menara pemancar. Di dalam sana terlihat Jian yang merupakan ketua akademi sekarang sedang berdiri di depan para anak buah yang selalu mematuhi perintah dirinya. Salah satu anak buahnya di sana berkata bahwa sekarang banyak murid yang berbakat, dan salah satu yang berbakat dari mereka adalah Hyoyeon yang bahkan terkenal hingga ke luar negeri. Jian sendiri di sana langsung tersenyum sambil memperhatikan layar, sedangkan bawahannya di sana menjelaskan bahwa di dalam akademi sekarang ada 3 orang yang memiliki bakat magic lebih dari 90.
Tapi di sana bawahannya menjelaskan bahwa orang-orang yang merubah kelas masih belum diperbarui, jadi kebanyakan dari mereka masih belum diketahui ketinggian bakatnya. Jian yang mendengar hal itu malah tersenyum. Ia berkata itu adalah hal yang wajar agar mereka bisa menyesuaikan dengan saingan yang ada di sana. Dijelaskan bahwa orang yang ada di Akademi Mills adalah orang yang berbakat, tapi di antara mereka ada orang yang lebih berbakat lagi. Salah satu contoh orang yang berbakat di akademi tersebut adalah Hoyon, dan Hoyon ini dikenal berbakat karena memiliki kemampuan yang lebih hebat dari anak-anak seusianya. Sambil tersenyum mengerikan, di sana Jian berkata bahwa orang yang memiliki bakat biasa saja harus menjadi lompatan untuk para murid yang lebih jenius. Di sana Jian berkata bahwa dirinya rela mengorbankan 100 nyawa hunter rank C demi bisa melatih satu hunter rank A yang berbakat dalam pertempuran. Sambil memperhatikan monitor, di sana Jian berpikir bahwa dirinya harus memilih permata untuk ia persembahkan pada seseorang. Terlihat Jian ini sedikit tergesa-gesa karena dirinya harus buru-buru mempersembahkan satu murid untuk seseorang yang belum diketahui. Para murid sendiri saat ini terlihat sedang masuk ke dalam sebuah tempat yang dinamakan Demi Plan, dan tempat ini bisa mengatur keadaan yang diinginkan di sana. Sambil memperhatikan keadaan yang ada di sana, Jaehyun berpikir bahwa di dalam tempat itu para pengelola bisa melakukan batasan-batasan yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Yojung sendiri di sana langsung bangun, sedangkan Jaehyun di sana terus berpikir dengan keadaan yang akan terjadi nanti. Di sana ia berpikir bahwa tempat itu akan memperlihatkan tentang seberapa lemahnya para hunter yang baru. Sambil memperhatikan Seo Ina, di sana Jaehyun berpikir bahwa dirinya tidak boleh lengah sedikit pun karena nanti dirinya tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Di sana terlihat ada Seo Ina yang menatap dengan tatapan sayu, dan ketika melihat Seo Ina, di sana Jaehyun berpikir bahwa ia sangat tidak boleh lengah di hadapan wanita tersebut. Sedangkan Jian sendiri saat ini sedang tersenyum lebar karena dirinya senang dengan keadaan yang telah terjadi pada para peserta. Di sana terlihat Jian muncul di hadapan para murid dengan sebuah tampilan online, dan di sana ia memberitahu bahwa sekarang di dimensi tersebut para murid hanya boleh menggunakan skill rank C ke bawah. Sambil memperhatikan setiap murid, di sana Jian berkata bahwa dalam event itu para murid akan mendapatkan skor ketika mencuri name tag musuh. Ia berkata bahwa mencuri name tag murid baru maka akan mendapat 10.000 poin, sedangkan name tag senior maka mereka akan mendapat 100.000 poin. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung menatap tajam karena di sana ia sedikit terganggu dengan para murid yang hanya diperbolehkan menggunakan skill rank C ke bawah. Di sana ia berpikir bahwa sekarang skill lightning C-nya pasti disegel karena itu adalah skill rank A. Sambil menatap dingin, Jaehyun berpikir bahwa skill unik pasti bisa digunakan karena Jian tadi tidak melarangnya. Di dalam monitornya itu Jian berkata agar sekarang para murid menikmati event yang sedang ia buat bagi mereka semua. Dan dengan wajahnya yang membigikan, di sana Jian berkata bahwa semua skill sudah diturunkan kekuatannya. Jadi mereka semua tidak perlu takut akan terluka. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung menghela nafas dengan berat. Dia berkata bahwa omongan Jian itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Jaehyun di sana memperhatikan Seo Ina yang sekarang ada di hadapannya, dan di sana ia berpikir bahwa perkataan Jian tadi adalah sebuah cara untuk memisahkan orang yang berbakat dan juga orang yang tidak berbakat. Yojung sendiri di sana terus memperhatikan keadaan sekarang, dan di sana ia terus mendengarkan perkataan dari Jian barusan. Ketika Yojung sedang memperhatikannya, tiba-tiba Jaehyun langsung mengajak dirinya pergi. Ia berkata bahwa sekarang mereka harus mencari tempat berlindung dan beristirahat. Dijelaskan bahwa di tempat tersebut ada sebuah hutan yang mengatur ekosistemnya. Jadi jika mereka ingin bertahan, mereka harus ada di sana dan melakukan perlindungan. Tiba-tiba di sana Yojung langsung menunjuk Seo Ina yang ada di belakangnya. Ia berkata bahwa mereka harus membawa Seo Ina agar semuanya menjadi lebih aman. Sambil memperhatikan Seo Ina, Yojung berkata bahwa mereka akan menjadi lebih kuat jika nambah satu orang dalam timnya. Jaehyun yang mendengar hal itu di sana langsung sedikit berkeringat dingin dan terkejut. Ia berpikir bahwa perkataan Yojung tadi memang ada benarnya. Tapi sambil memikirkan Seo Ina di masa depan, ia berpikir bahwa Seo Ina ini akan sulit untuk dikendalikan karena sifatnya yang keras kepala. Walaupun Jaehyun hanya mengetahui hal itu dari berita, tapi tetap saja ia takut karena Seo Ina ini pernah mengorbankan banyak nyawa hanya karena kehilangan kesabaran. Dengan nada yang cukup pelan, di sana Jaehyun bertanya tentang apa yang akan dilakukan Yojung jika nanti Seo Ina ini mengkhianati mereka.
Seo Ina sendiri di sana memang memperhatikan mereka dengan tatapan tajam, dan di sana ia memperhatikan dengan tatapan yang sangat waspada. Namun ternyata di mata Yojung, Seo Ina ini mirip dengan Jaehyun ketika kecil, yang dimana mereka berdua memiliki tatapan yang seperti itu. Yojung yang mengingat semua itu langsung tersenyum. Dia berpikir bahwa Jaehyun dan Seo Ina memiliki kesamaan dalam hal kepribadian. Yojung langsung berlari ke arah Seo Ina untuk mengajaknya, sedangkan Jaehyun di sana malah mencoba untuk menghentikannya. Sayangnya di sana Yojung sudah keburu sampai pada Seo Ina, dan dengan wajah yang semangat di sana ia bertanya apakah Seo Ina mau ikut bersama dengan dirinya. Seo Ina yang mendengar hal itu di sana tidak menjawab, dan di sana ia malah menatap dengan sangat dingin. Yojung pun langsung menjelaskan bahwa event sekarang sangatlah tidak adil, jadi mereka harus bekerja sama agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi tiba-tiba di sana Seo Ina langsung menatap ke atas, dan ia berkata bahwa mereka harus memikirkan hal tersebut nanti. Terlihat di atas mereka ada seseorang yang bergerak cepat, dan orang itu langsung bergerak sambil melewati mereka bertiga. Ternyata orang yang muncul adalah dua orang, dan ketika melihat dua orang itu, di sana Jaehyun langsung memperhatikannya dengan wajah yang santuy. Terlihat yang muncul adalah dua orang senior, dan senior laki-lakinya di sana mengatakan bahwa sekarang pasti akan mudah bagi mereka untuk mengumpulkan poin karena lawannya terlihat sangatlah lemah. Senior wanitanya pun di sana berkata bahwa tadi ia datang ke sana dengan mendeteksi dua orang yang muncul. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena sekarang di hadapannya ada 3 orang, dan itu tidak sesuai dengan apa yang ia deteksi. Di sana terlihat ia kaget dengan kehadiran Jaehyun karena kehadiran Jaehyun ini tidak bisa dirasakan sama sekali. Dan cerita pun bersambung. Gak bisa dideteksi ya guys ya, karena kekuatannya setara dewa, dan bahkan matanya memang mata dewa ya guys ya. Dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita memang harus waspada, karena manusia itu aneh-aneh. Pemimpin dari akademi juga mencurigakan, jadi kita harus jaga-jaga kayak pemimpin di pokoknya saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan like, share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.